Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bersua lagi di kajian online pesantren Safatul Akhyar. Di kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengkaji sebuah kitab yang masih berupa manuskrip. Jadi ini ada kitab yang masih tulisan tangan asli dari penulisnya. Saya dapat dari teman penulisnya, pengarangnya yaitu Mbah Kyai Haji Imam Subhani. Beliau dari Rono Wijayan di Ponorogo. Dan konon kitab ini tidak boleh diperjualbelikan maupun dicetak secara modern. Jadi siapa yang ingin bisa memfotokopi dan tanpa ada royalti. Insya Allah ini bisa menjadi amal jariah bagi penulisnya. Amin ya robbal alamin. Kita sekarang akan mengkaji sebuah kitab beliau yang diberi judul Baca Al-Quran, Sholat Masnunah, Sarna Doa, Mohon Sakinah. Latihan jiwa meraih takwa, iman dan sakti kekal berbakti. Itu tulisan di sampulnya. Kita mulai. Di sini beliau sebelum memulai dari isi kitab yang utama, beliau menyampaikan ada beberapa ibadah harian yang seyogyanya harus kita langgengkan, harus kita tekuni. Adat istiadat dalam ibadat harian yang seyogyanya ditekuni, begitu tulisan beliau. Di antaranya yang pertama, beliau menulis, alangkah baiknya bila tiap muslim senang mendekatkan diri kepada pencipta agung yang mencipta sesuatu serba baik. Di sini beliau mencantumkan ayat Al-Quran di juz 21 yaitu ayat As-Sajdah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Yang artinya yang menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Nah, karena kita sebagai manusia sudah diciptakan oleh Allah dalam wujud yang sebaik-baiknya tadi, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang baik. Di antaranya apa? Menunaikan tugas. Tugas kita apa? Sebagai hamba Allah ya, beribadah kepada Allah. Segala macam ibadah dengan sebaik mungkin. Mengikuti bagaimana mestinya dan peraturannya. Di sini beliau menyebutkan di dalam juz 20 ayat Al-Qasas ayat 77, surat Al-Qasas ayat 77, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada siapapun sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Di sini beliau menyarankan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada siapa saja. Karena apa? Karena Allah telah berbuat baik kepada kita, menciptakan kita dengan sebaik-baiknya ciptaan, menghiasi kita dengan akhlak yang baik, dan lain sebagainya. Itulah yang kita harus tularkan kasih sayang Allah pada kita, kepada makhluk yang baik, makhluk yang lain dengan sebaik-baik pergaulan. Dan Allah memang menyukai sesuatu yang baik. Di sini penulis mengutip surat Al-Baqarah ayat 195 di juz 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kamu kepada siapa saja, karena Allah itu sungguh suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Jamaah rahimakumullah, amal perbuatan baik yang diarahkan kepada masyarakat umum biasanya menimbulkan yang pertama ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kesejahteraan. Jadi apa yang kita kerjakan di masyarakat untuk kepentingan umum, apa yang kita lakukan di masyarakat dalam hal ini ada perbuatan baik yang berdampak kepada kepentingan umum, itu bisa menimbulkan ketenangan. Ketenangan di sini bukan hanya kepada kita sendiri yang melakukan, tapi juga
kepada masyarakat sekitar kita. Tidak ada keributan, karena kenapa? Ya kita sudah berbuat baik. Yang kedua, ketentraman. Jadi sudah tenang, tentram, hidup akan menjadi sangat bahagia. Ini karena apa sumbernya? Hanya satu, yaitu saling berbuat baik kepada sesama. Kemudian kalau sudah tenang, tentram, maka keamanan akan terjamin. Karena semua berbuat baik. Sehingga misalnya di suatu kampung itu tanpa ada siskamling, karena orangnya baik-baik dan bisa menimbulkan ketenangan dan ketentraman, maka keamanan di kampung situ akan terwujud dengan sendirinya, insya Allah. Kemudian terakhir, akan menimbulkan kesejahteraan. Karena dari ketenangan, ketentraman, keamanan, maka kampung tempat kita, minimal diri kita sendiri, akan bisa mewujudkan kesejahteraan dalam hidup ini, dan insya Allah dengan berbuat baik kepada sama, maka kesejahteraan akan bisa kita capai nanti kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Ini cara kita meningkatkan ketakwaan sesuai dengan anjuran dari Simbah Imam Syubhani. Nomor yang pertama, nomor 1. Di sini ada 2 halaman. Kalau di bukunya ini halaman 3 yang Latin, tapi yang di halaman huruf Arab itu halaman yang pertama. Insya Allah kita akan kaji lagi beberapa anjuran beliau dalam ibadah harian yang seyogyanya kita tekuni. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.